Nah, jadi dalam describing data ini, gitu ya, itu gambarannya adalah gambaran grafis. Kenapa gambaran grafis? Ya agar si pembaca paham ya. Ya, agar si pembaca paham tujuannya ya. Describing graphical. Kita data sudah kita download tadi gitu ya. Nah, apakah data itu punya makna? Belum tentu gitu ya. Artinya kalau kita gambarkan secara grafis ya harus dilakukan biar supaya yang baca paham gitu ya. Jadi pada chapter ini akan kita lihat ya bagaimana kategori data itu ya. Jadi ada data kategorikal, ada data numerikal ya. Ya kalau dia data kategorikal ya ini seperti yang pertemuan sebelumnya ya. Udah apa ya? Oh ini udah ya. Ya, jadi rasio, interval, ordinal dan juga nominal ya. Ingat itu ya. Jadi ukuran dari skala terdiri dari 4 ini. Nah, kemudian juga graphical presentation data. Jadi data itu harus disajikan dalam bentuk baris. Ya, sehingga nantinya organisasi akan membutuhkannya. Ya, apakah dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik. Nah, jadi kalau dalam bentuk kategori itu bisa nanti dia dalam bentuk frekuensi, ya dalam bentuk bar, dalam bentuk pi, dalam bentuk Pareto. Kemudian secara numerik dalam bentuk line, ya frekuensi, histogram, dan juga scatter plot. Jadi categorical data meliputi tabulasi data dan juga graphical data. Jadi kalau dia tabulasi data berupa frekuensi distribution, ya, sedangkan graphical berupa bar, pi, dan juga Pareto diagram. Nah, contoh ini ya, bagaimana hospital patient by unit. Ya, jadi tabel frekuensi yang menunjukkan jumlah pasien ya yang berhubungan dengan layanan rumah sakit hospital. Bagian cardiac care 1052 ya, emergency 2245, intensive care 340, maternity 552, surgery 4630. Jadi bar chart dan juga pie chart diagram itu biasanya menyajikannya secara kualitatif ya. Jadi ada ukuran tersebut yang disajikan nantinya secara frekuensi ya. Jadi statistik frekuensi itu identik dengan persentase gitu ya. Persentase tadi. Berarti berapa layanan pasien yang mendapatkan layanan A, layanan B, layanan C. Nah, itu nantinya pada statistik frekuensi. Jadi dalam bentuk bar chart ini seperti misalnya hospital tadi gitu ya. 1052. Jadi inilah dia dalam bentuk bar ya, jadi dalam bentuk diagram batang ya. Kalau dalam bentuk diagram pi, bulat ya. Oke. Kalau dalam bentuk Pareto diagram, ya dalam bentuk Pareto diagram biasanya menggunakan kategori data ya. Jadi dari kategori data di sini ada yang dipisahkan ya, namanya vital few ya, dari sebuah trivial many. Nah, contohnya ini ya ada 400 gitu ya kegiatan manufacturing yang berupa ya kegiatan yang sifatnya error ya, ada bad well, ada poor align, ada missing part, ada pen flew sampai pada crack case. Nah, jadi totalnya 400. Maka dari 400 itu dipisahkan. Ya, dipisahkan mana yang merupakan yang apa ya? Dipisahkanlah berdasarkan pada jumlah yang paling tinggi dan yang paling rendah. Nah, kalau yang paling tinggi tadi poor alignment ternyata, ya. Yang kedua pine clew, ya, sampai yang paling rendah electric short, ya, artinya gangguan listrik. Nah, ini yang merupakan variabel-variabel penyebab terjadinya gangguan ya pada sebuah apa gitu ya, pada sebuah kegiatan manufaktur. Itu namanya diagram Pareto ya. Diagram Pareto berarti persentase totalnya ini dia 55,75 sampai 4,75. Ada yang mau bertanya di sini? Silakan. Karena ini statistik ya. Silakan bertanya kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Sudah?
Nah, jadi secara grafis itu ya tergambarlah tadi bahwasanya dapat diidentifikasi ya bahwasanya secara grafik ya poor alignment itu yang paling tinggi terhadap gangguan dari sebuah kegiatan manufacturing. Ya poor alignment, salah desain, ya kan? Yang kedua salah cat, ya paint play. Yang ketiga bad wall, ya salah buruknya ya apa ya buruknya desain. Dan yang paling rendah ya karena tegangan listriknya, ya electric short. Nah, jadi bisa paham orang dengan adanya diagram Pareto ini ya dari sebuah tabel-tabel tadi. Cukup mudah ya. Dan grafik dari time series ya tergambar ya, line chart dan juga diukurkan secara horizontal axis. Nah, jadi ada horizontal axis, sumbu horizon ya, sumbu horizontal. Nah, jadi sumbu horizontal itu ya tergambar seperti ini. Ya, tergambar seperti ini. Dan juga secara numerik ya numerical data ya terdiri dari frekuensi distribution dan kumulatif distribution ya, histogram dan juga OGIF. Ya. Jadi dia distribusi frekuensi di sini dalam bentuk daftar bisa, dalam bentuk tabel bisa, ya. Dalam bentuk daftar bisa. Secara teorinya itu interval ya, ukuran interval larger number, smaller number dibagi dengan number desired interval ya. Jadi distribusi frekuensi contohnya inilah dia ya. Temperatur harian dari 30 hari. Ada yang 24, ada yang 35, ada yang 17. Nah, jadi ada sampai 30 hari temperaturnya ini. Nah, cuman kan belum difrekuensikan temperatur mana yang dingin. Apakah di suatu daerah itu dari musim hujan gitu ya, berapa persen yang berapa persen yang temperaturnya rendah. Nah, itu maka cara mengetahuinya bagaimana? Ya, cara mengetahuinya pakai distribusi frekuensi. Ini ada di menunya di mana? Di SPSS ada ya. Di SPSS tersedia ya. Berikutnya, nah jadi dari data yang diurutkan ya, ascending ya. Kalau udah diurutkan dari data ascending itu apa? Mengurutkan data dari yang rendah ke yang tinggi kan gitu ya. Jadi dari 12, 13 sampai ke 58. Udah diurutkan lah dia. Berarti ada nggak suhu yang paling tinggi? Ada ya, 58 ini, 58 derajat. Ya, 58 derajat apa nih? Temperatur kegiatan manufacturing tadi gitu ya. Nah, jadi antara ring yang tinggi dengan yang rendah berarti dapat selisih 46. Dari 46 itu ya biasanya 5 gitu ya. Biasanya 5 yang paling rendah ya. Jadi dengan ukuran interval ya 46 bagi 5 maka rata-ratanya itu ada interval 10 gitu ya. Oke. Kemudian juga distribusi frekuensi itu akan ditabelkan ya. Ditabelkan dalam tabel distribusi ya, di mana tabel distribusi 10 sampai 20 berapa? Ya 3 frekuensinya. 20 sampai 30 berapa? 6 frekuensinya. 30 sampai 40 berapa frekuensinya? 5 ya. 50 sampai 60 2 ya. Nah, inilah dia frekuensi yang didapatkan. Ada yang mau bertanya di tabel ini silakan. Artinya kalau kita terapkan ini di skripsi ya cukup cukup bagus. Apalagi kita mengamati data-data akuntansi ya, data harga saham ya, data. Nah, jadi mahasiswa nggak lagi ngambil topiknya belanja modal segala macam gitu ya. Itu terlalu ya. Kalau bisa menggunakan statistik frekuensi ini dikembangkan seperti ini dengan alat statistik ya. Dan bisa juga dengan histogram. Nah, jadi dengan histogram ya, gambaran histogram itu inilah dia. Nah, jadi ini bisa dihasilkan dari XPSS. Jadi nanti kalau ada saya kasih tugas, ya coba gambarkan histogramnya, kemudian gambarkan frekuensinya. Bisa ya? Digambarkan ya. Ya, nanti data yang kalian download itu ya akan ada tugas. Saya suruh menyusunnya dalam bentuk ini.
Ya, saya minta nantinya tugas di rumah lah ya. Tugas di rumah, ya bahwasanya sajikanlah ya data Uni Eropa itu, gitu ya, terutama dari data keuangan ya, dari data keuangan dalam bentuk apa ya, dalam bentuk diagram Pareto 1, ya, kemudian diagram frekuensi 2, oke, Pareto frekuensi dan histogram 3, itu tugas ya di rumah. Oke, cukup jelas? Ada pertanyaan? Dikumpulnya kapan ya, Pak? Dikumpulnya minggu depan. Minggu depan ya. Jadi buatlah diagramnya, diagram Pareto, diagram frekuensi, dan juga diagram histogram. 3 ya. Terutama dari data keuangan Eropa. Negara mana yang paling rendah ya? Negara mana yang paling tinggi di Eropa itu dari data yang kalian download? Oke ya. Cukup jelas? Nanti pakai SPSS ya. Install SPSS-nya di laptop masing-masing. Nah, di SPSS sudah ada menunya semua, tinggal masukkan data. Nah, jadi kalaupun dengan Excel bisa ya. Contohnya Excel ini. Ya. Dengan Excel ya, histogram dengan Excel itu dari masuk menu data analyze ya. Dari menu data analyze, oke. Ya, data analyze ya dari tool ya, dari menu tool. Lalu data analyze. Berikutnya adalah histogram. Nah, ambil histogram. Oke. Dari data itu input ringnya. Masuk ring mana itu? Ya, data keuangan tadi ya. Select lah, pilih ya, select. Lalu kliklah chart output. Lalu oke. Ya, chart output lalu oke. Oke. Langkah yang ketiga ya. Input data lalu oke. Nah, itulah dia caranya kalau dari Excel ya. Saya minta nanti dari apa coba? Ya, coba dari Excel aja dulu. Dari Excel. Kalau ada yang rajin pakai SPSS boleh. Silakan ya. Histogram, Pareto, dan juga frekuensi ya. Nah, jadi di sini dia udah nampak ya. Paretonya mana? Ya, dalam bentuk chart output. Chart output inilah dia histogram ya. Kumulatif percentage. Nah, inilah dia frekuensi. Udah nampak 3 ya. Selalu oke. Di sini. Cukup jelas? Ya, kemudian ya question for grouping data ya. Lalu kita grup-grupkan data. Nah, jadi di sini banyak data. Data temperatur tadi ini. Oke. Data temperatur yang banyak, data temperatur yang sedang. Ya. Kemudian juga kumulatif frekuensi. Ya, kumulatif frekuensinya inilah dapat kumulatifnya. Yang 10 sampai 20 frekuensinya berapa? Ya kan? 3. Ya, 20 sampai 30 frekuensinya berapa? 9 gitu ya. Nah, itu dari Excel tadi gitu ya, semuanya. Kemudian the OGIF graphic kumulatif frequent. Nah, jadi the OGIF kumulatif frequent menunjukkan frekuensinya ini, ya, high temperaturnya ini, tergambar ya dari Excel tadi ya. Oke. Belajar keras ya. Ya, distribution shape. Ya, kemudian positif skewness, ya, skew width, dan juga negatif skew width. Kalau dalam SPSS sudah ada nih, ya, langsung dia terotomatis. Jadi distribusi skew width di sini adalah suatu observasi yang tidak simetris distribusi dari pusat data. Ya. Dan juga stem and leaf diagram, ya, stem and leaf diagram di sini ya secara detail memisahkan data seriesnya. Ya. Jadi data seriesnya yang leading digit dan juga trailing digit, ya, disebut dengan stem dan juga leaf. Nah, gitu. Jadi dalam hal ini dari suatu kumpulan data, ya, ini menunjukkan stem 2
Ya, kemudian juga 38 itu sebagai yang ketiga. Oke. Nah, kemudian kalau scatter diagram ya, sebenarnya ini tinggal pekerjaan komputer ya. Jadi kita yang penting apa? Ada data. Kalau nggak ada data, ya bagaimana mau menghasilkan ya. Nah, paling lengkap itu dengan SPSS sebenarnya ya. Jadi dengan scatter diagram SPSS, ya terlihat ini. Ya, scatter diagramnya. Jadi dengan Excel bagaimana? Ya tinggal klik aja gambar ini, scatter ya, gambar select chart YZ ya. Select chart YZ, setelah itu kliklah select X Y option. Oke, setelah select Y option, ya when from enter the ring, ya masuk ring mana? Setelah itu next. Ya, setelah itu next. Nah, itulah dia dengan diagram scatter ya, Excel ya. Jadi kalau mau kalian terapkan di skripsi, ya bisa ya. Jadi rumusan masalah ini bisa. Jadi rumusan masalahnya adalah bagaimanakah gambaran diagram scatter dari suatu data harga saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, tinggal klik ini gitu ya. Yang lainnya kan pakai kuantitatif uji pengaruh ya. Itu. Artinya kalau mau mempertebal skripsinya ya pakai ini ya untuk menggambarkan deskripsi dari datanya ya. Cross table ya, cross table ini bisa ya. Tujuannya adalah memberikan gambaran observasi dari sebuah kombinasi nilai, kategori dan juga ordinal gitu ya. Jadi cross table di sini menunjukkan ya investor A, investor B, investor C. Ya, stok ya ini. Jadi grafik multivariate categorical data yang akan tergambar seperti ini, comparing investornya ini. Nah, jadi tinggal klik aja ini sebenarnya. Klik kalau mau bar chart ini tampilannya. Ya, kalau mau set by set chart ini tampilannya. Oke. Excel ya. Kalau Excel di SPSS juga lebih lengkap. Ya, jadi data presentasi sifatnya apa ya? Unequal histogram interval ya. Itulah apanya. Nah, jadi kesimpulannya topik ini adalah ya bagaimana teknik ya mendeskripsikan data. Jadi teknik mendeskripsikan data bisa dengan distribusi frekuensi satu, yang kedua bisa dengan bar chart, yang ketiga bisa dengan P chart dan juga bisa dengan Pareto diagram. Bisa juga dengan line chart, ya bisa dengan frekuensi distribution, bisa dengan histogram and OGIF, bisa juga dengan stem and leaf display, bisa dengan scatter plot, bisa dengan cross table, bisa dengan set by set bar chart. Oke? Nah, itu cukup mudah ya dengan Excel ini. Artinya ini teorinya, praktiknya mana? Excel. Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita lanjut, slide berikutnya. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut topik berikutnya adalah topik berikutnya adalah ini ya. Tadi udah probability. Oke. Jadi kalau bicara statistik, maka kita bicara probability. Apa itu? Kemungkinan. Ya kan, kemungkinan, probable. Harus dibuat probable-nya. Setiap estimasi statistik, misalkan orang survei kepala daerah, gitu kan, berapa sih error timnya, katanya kan, 3%, 4%. Nah, itu berarti menunjukkan probabilitasnya 97%. Artinya kemampuan memprediksi seorang calon itu, ya margin errornya sekian persen, gitu ya. Ya berarti itu margin errornya ya semakin kecil ya berarti semakin kuat nilai prediksinya. Ya itu menunjukkan adanya sebuah probability, ya. Sebuah peluang, sebuah kesempatan, kemungkinan yang terjadi, ya.
Nah, jadi dalam suatu populasi terdapatlah sampel. Jadi gambaran grafis dan juga deskripsi numerik dari ukuran kualitatif dan juga ukuran kuantitatif data itu akan tergambarkan dengan probability ini. Jadi probability itu tugasnya apa? Ya artinya kita hanya mengukur yang suatu yang tidak pasti dan sifatnya estimasi. Ya manusia itu punya keterbatasan ya. Jadi kalau katanya orang mau memprediksi 100%, wah nggak mungkin. Berarti dia Tuhan, gitu kan? Hanya Tuhan yang bisa memprediksi 100%, gitu ya, yang mengetahui 100% di kemudian hari. Ya, probability, uncertainty, gitu ya, dan juga ada aturannya, rule, ya, and finding probability. Jadi ilmu statistik itu adalah ilmu prediksi, gitu ya. Jadi kalau katanya prediksinya 100% bohong, ya makanya ada error, ya kan, errornya berapa persen? Ya harus dibuat itu. Kalau nggak ada, berarti prediksinya 100%, omong kosong. Ya. Jadi probability itu adalah mengukur reliability, keandalan. Ya. Jadi dari sebuah eksperimen, proses observasi itu yang dapat memprediksi suatu ketidakpastian. Ya. Jadi suatu ketidakpastian itu bisa berupa, ya inilah gambaran depannya, ya. Kemudian juga dimensinya, kemudian juga peluangnya, AC. Dan dari suatu probability itu berapa dari sebuah populasi itu yang isinya 1, 2, 3, 4, 5, peluang mana yang muncul ke depan? Nah, kalau dari gambar ini dia peluang 4 yang muncul. Dari suatu sampel area yang menunjukkan Venn diagram ya bisa menggambarkan bulat ini. Jadi dari suatu probability itu ya antara 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1. Berapa persen? Kan gitu kan? Atau berapa dari 0 sampai kalau dari 0 sampai 1 berarti p value-nya ya nilai peluangnya, probability-nya 4%, 5%, 6%, 20%, 30%, 99%. Kan itu ya. Kurang dari 1. Ya, kurang dari 1. Kurang atau sama dengan 1 probability. Dan probability itu adalah jumlahnya sama dengan 1, nggak bisa lebih dari 1. Nah itu. Dan setiap dari suatu peristiwa, ya, itu secara spesifik, ya, itu ada gambaran observasinya. Ya, jadi ini gambaran observasinya 246, ya ada 246. Jadi dari sebuah peristiwa peluang untuk muncul dari 1 sampai 6 berapa sih, ya kan? Nah ini kita bicara statistik 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6, 3/6. 3/6 itu berapa? Setengah. Nah, ya. Jadi setengah. Dan kita lihat adalah union and intersection. Ya. Jadi kalau dalam matematika dasar itu ada namanya union, ada namanya intersection. Ya. Ada gabungan data, ya tergabung data. Ya. Jadi di situ union itu pengertiannya bagaimana? A gabung B. Ya. A gabung B, A merupakan union dari B. Berarti B itu bagian dari A. Kan gitu ya. Atau juga intersection. A, ya kan? A intersection dari B. Nah, A intersection dari B. Berarti antara yang kedua A dan B itu pasti ada. Gitu ya. Nah, ini bicara teori lah gitu ya. Nah, ini udah ada ya. Nah, kemudian kita lihat topik berikutnya. Ini nggak usah. Nanti buat pening. Sementara orang ekonomi itu dia nggak penting data, yang penting apa? Informasi, gitu ya. Informasi yang sudah diolah. Gitu. Oke. Nah itu aja lah ya, yang penting. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan? Silakan. Adik-adik sekalian. Pak, Ya. halo Pak. Saya mau bertanya tentang tugas tadi, Pak. Oh ya. Pak, itu kan tadi Bapak bilang masalah keuangan. Berarti kan ekonomi and finance kan, Pak? Ya. Jadi yang saya terangkan lah ini apa ya? Saya tunjukkan lah, gitu ya.
Jadi oke ya. Nah, jadi sini data keuangan ya, economic and finance. Ini ya. Cukup jelas? Jelas, Pak. Nah, jelas ya. Jadi data keuangan inilah yang nantinya dibuat diagramnya. Ya, mulai dari yang pertama ini. Ya, dibuat yang ini. Ya. Aduh. Oke. Economic and finance ini. Nah, ini kan ada data. Ya, dimensi Eropa Code Auditor ya. European Economic Social Committee. Jadi nanti dari datanya dari ini ya. Nah, dari Excel ini kalian apa kan? Buat ya. Nah, ini dari formula tadi kan. Sesuai dengan PowerPoint yang saya berikan. Kemudian data paling bawah. Paling bawah. Nah, ini adalah ya, Rumination of National Civil Servant, Central Public Administration. Artinya aparatur yang menangani kegiatan publik administrasi di negara Eropa. Di Belgia berapa? Ya kan, inilah dia. 99, 101, 102. Nah, itu dibuatlah diagram histogram, diagram frekuensi, dan diagram chartnya ya. 3 itu. Cukup jelas? Ada pertanyaan? Nah, cukup jelas ya? Oke. Minggu depan Selasa deh ya? Rabu. Hari Rabu, Pak. Ya. Nah, itu dibuatlah diagramnya ya sebagai tugas kita ya. Jadi kita, Pak, satu persatu Pak dibuat diagramnya Pak. Yalah, apa aja per kelompok ya. Berdasarkan pada 33 orang itu dia dibagi 5 ya. Dibagi per kelompoknya 5 orang. Berarti berapa kelompok semuanya? 6 ya. 7. 7 kali 5, 35 ya. Ya, berarti ada 7 kelompok. Nah, 7 kelompok itu masing-masing buat diagramnya ya. 3 diagram tadi. Boleh diurut berdasarkan Oh, berarti ini ya. Oh, Pak. Berarti satu kelompok itu satu tugas saja, Pak. Ya, betul. Memangnya mau sendiri-sendiri? Enggak, Pak, enggak. Lebih bagus kelompok, Pak. Lebih per kelompok efisien. Ya, jadi masing-masing per kelompok lah tugasnya. Jadi per kelompok itu dari seluruh negara Eropa dibuat disajikan diagramnya ya. Bagaimana pemilihan kelompok? Boleh pribadi, Pak. Ya, boleh apalah, kalian pilih lah ya orangnya ya. Yang penting dia sudah di-upload ke Google Classroom ya. Nama-nama tugasnya ya. Baik, cukup jelas? Pak, mau bertanya, Pak. Ya.
Berarti yang konfirmasi Pak, tugas yang sebelumnya tadi itu udah kumpul semua jadinya Pak, yang Bapak Ya, tunjukkan. sudah kumpul semua itu. Tadi saya cek kan, udah saya tunjukkan tadi kan, masuk datanya kan. Ya Pak, kasih ya Pak. Udah masuk. Ya. Tugas tadi nggak perlu diapa-apain lagi, Pak. Iya, itulah dia. Artinya dibuat diagramnya dari data yang di-download itu tadi, ya dibuat diagramnya. Dan sudah apalah gitu ya, sudah diseleksi gitu ya datanya ya, sudah dibersihkan. Berarti tugas yang tadi udah clear kan, Pak? Tinggal tugas yang untuk minggu depan kan? Sudah, kan udah masuk tadi, Pak, saya tunjukkan. Oke, Pak. Pak, ini kan kita 36 orang, Pak. Kalau 36, misalnya satu kelompok, kalau misalnya satu kelompok 5 orang, terus kelompoknya ada 7, Pak, ada yang 6, Pak. Kalau misalnya 6 kelompok, Pak, satu kelompok 6 orang boleh, Pak? Satu kelompok 6 orang boleh, ya. Jadi 6 kelompok, Pak. Ya, 6 kelompok ya. 30. Nah, 6 kelompok itulah sehingga perkuliahan ini selesai ya. Maka kalian pilihlah orang-orangnya ya. Jadi kalau kelompoknya nggak ada mengerjakan ya nilainya 0. Ya kan kalau nilainya 0 ya dampaknya kan semuanya ada di upload kan. Nanti saya lihat sendiri. Oke. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan, yang lain. Oke ya, kalau nggak ada itu aja perkuliahan kita hari ini ya. Chapter 2 dan chapter 3 ya. Oke ya. Baik, Pak. Lagi. Ya, Pak. Ya, sukses. Sehat-sehat semuanya. Ya. Sehat-sehat juga. Ya, lebih dan kurang Makasih, itu aja. Pak. Perkuliahan itu terima kasih. Ya, boleh leave dari Zoom ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak.